Assalamualaikum. Silakan. Oke. Pengdakan raja ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya informasikan perdagangan raja ikan ini sudah tertutup sejak tahun 2023. Dan alhamdulillah sejak terbentuknya kelompok ini sudah mendapatkan stimulan bantuan daripada pemerintah kota, yaitu Kolam Bundar, supaya meningkatkan produktivitasnya pada kelompok penggerak raja ikan. Dan juga sejak menerima bantuan itu, sampai sekarang pun masih aktif juga berbudidaya dan juga sudah sering menghasilkan produksi lele untuk kebutuhan domestik di tanah ini, Pak. Ini nanti akan ada penyampaian materi, Pak, dari tim DPD MLP. Mungkin nanti dapat disimak dan juga didengarkan, karena ini cukup penting, Pak, karena nanti sertifikasi ini juga dapat menjadikan produk lele dari Bapak Tua sudah bersertifikasi gitu, jadi sudah dipastikan bahwa lele Bapak Tua aman, berkualitas, dan juga sudah melakukan penerapan cara budidaya ikan yang baik. Mungkin pada Mas Teguh atau waktu dan depan dipersilakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan kegiatan di kelompok budidaya dengan menerapkan CBIB itu kita harapkan hasil budidayanya bisa lebih baik, lebih bermutu, dan secara kualitasnya tambah baik dan pola-pola branding orang sekarang itu tanda kutip menjual seperti kita ke tempat orang lah, ini tempatnya sudah sertifikasi, itu salah satu menjadi apa itu jadi tolok ukur dan untuk menjadi pemicu sebenarnya. Sehingga orang melihat itu kolomnya sudah sertifikasi, ya itu sebenarnya salah satu itu pasti akan berpengaruh suatu saat. Terus yang kedua, kami harapkan pada saatnya nanti kegiatan itu berjalan, tanda kutip lagi nih, jual kegiatannya kami ke anggota dewan yang dikenal pokoknya jual, dan ternyata memang ya Pak, akhirnya mulai ada yang menyoroti kegiatan itu, sehingga bargainingnya, nilai tawarnya kelompok itu untuk lebih diperhatikan tuh lebih tinggi. Harapannya sih pelanggan, ini kan lari ototnya kan pelanggan Pak ya, untuk produksi lelenya itu mulai aware dengan itu, jadi tidak identikan nilai jual nilai tambah dari produk itu. Makanya itu inti dari PBI, dan apa yang diperoleh sertifikasi itu merupakan suatu keuntungan atau nilai plus untuk kelompok pembudidaya itu, yang akan secara tidak langsung memperbaiki pola kerja sebenarnya, menjadi budaya kerja yang lebih baik. Harapannya ya produksinya nanti bisa juga berbanding lurus menjadi kualitas yang baik. Itu sih sebenarnya inti dari CBIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati ya, saya melanjutkan menyambung dari yang disampaikan oleh Pak. Ini sebenarnya saya ingin tahu sekilas dulu Pak, anggota dari Pokdakan ini ada berapa Pak? Jadi kami itu, saya sendiri ditunjuk sebagai ketuanya, mewakili anak-anak 19. Lokasinya? Pastikan itu 50% dia eksklusif seperti isinya kayak dulu, kemudian 50%-nya itu lembaga dua RT 4, RT 12, dan RT
Saya ke ada 12 ya. Jadi Oh iya, daerah Kampung 4 semua ya Pak ya. Ya, jadi bapak-bapak sekalian ya, mungkin di sini maksud tujuan kami sebenarnya memberikan sedikit sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi terkait apa yang dimaksud, apa yang barang apa itu JBIB ya. JBIB adalah singkatan daripada cara budidaya ikan yang baik. Nah, jadi secara peraturan Bapak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan usaha berbasis risiko, segala individu ataupun perusahaan yang memiliki usaha di bidang kelautan dan perikanan wajib memiliki PBUMU. Ya, PBUMU itu apa lagi? Jadi sedikit saya kasih gambaran dulu. PBUMU adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, di dalam PBUMU itu ada namanya JBIB. Nah, untuk JBIB ini sebenarnya diwajibkan untuk pembudidaya yang menengah besar, Pak. Jadi untuk menengah besar CPPT itu wajib menerapkan JBIB. Untuk yang mikro dan kecil itu sebenarnya diwajibkan hanya menerapkan prinsip-prinsipnya saja. Jadi tidak 100% gitu, Bapak Ibu. Cuman karena ini barang apa namanya? Barang nanggung begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak-bapak, jadi kami sekalian merencanakan untuk langsung disertifikasi semua. Karena standarnya tidak terlalu jauh Bapak, itunya gapnya itu tidak terlalu jauh. Jadi kegiatan JBIB ini nanti teknisnya awal mulanya ada permohonan dari bapak-bapak sekalian. Jadi ada minat kesediaan Bapak bersedia untuk dilakukan JBIB. Jadi nanti dibantu oleh Mas Angga selaku koordinator simulasinya. Nah, di situ di brosur Bapak ada itu persyaratannya kan, ada NIB dan segala macam layout itu nanti sudah ada ya kalau tidak salah NIB-nya semuanya. Ada yang sudah. Berarti nanti yang belum nanti dibantu lagi dengan KPI. Teknis kegiatan JBIB itu apa sih Pak? Ya, jadi JBIB itu adalah sebenarnya kita lebih banyak berbicara dalam 4 aspek saja Pak, Bapak sekalian. Jadi 4 aspek itu terdiri dari satu keamanan pangan, ikan yang Bapak hasilkan itu aman dikonsumsi oleh masyarakat, tidak menggunakan obat-obatan yang berbahaya. Contohnya apa? Antibiotik. Nah, antibiotik itu tidak boleh Pak digunakan di dalam kegiatan budidaya. Antibiotik itu bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia, mengakibatkan nanti namanya bisa mengendap dan mengakibatkan kanker. Antibiotik itu biasanya terkandung di dalam obat-obat ikan. Jadi penggunaan obat nanti dicek, ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan pakannya tidak boleh digunakan. Contoh menggunakan apa namanya apa yang kalau di sini apa? Ayam tiren begitu ya. Kemudian kalau yang dulu kan lele kuning itu ya, mungkin ya bahasa dulu kan, kalau di dulu kan ada bahasa seperti itu ya. Sekarang kan lebih banyak ke konsentrat ya Bapak, pakan-pakan. Jadi begitu. Jadi konsep untuk yang aspek pertama adalah keamanan pangannya. Jadi dari pakan yang diberikan itu harus benar-benar sesuai dengan standar pakan. Boleh menggunakan pakan tambahan tapi harus diperhatikan keamanannya. Kemudian yang kedua itu aspek kesejahteraan ikan. Jadi Bapak, selain kesejahteraan manusia juga ada namanya kesejahteraan ikan. Apa itu kesejahteraan ikan ya? Jadi kita melihat benih yang kita pakai untuk melakukan persiapan budidaya itu harus benar-benar benih yang unggul kan Bapak. Percuma kalau kita melakukan proses budidaya kalau benihnya sudah tidak sehat, otomatis nanti tidak optimal, bisa mati kan, belum panen sudah mati ataupun kerdil tidak sesuai dengan size-nya begitu. Kemudian faktor-faktor lingkungan airnya.
air yang digunakan ini menggunakan air yang sesuai dengan persyaratan, pH-nya 7, suhunya berapa, TSS-nya berapa, TDS-nya berapa, itu ada persyaratannya Bapak. Nah, nanti kita akan menyampaikan persyaratannya seperti apa, nanti Bapak bisa praktekkan untuk meningkatkan produktivitas. Saya dengar kemarin sudah ada bantuan alat untuk mengecek kualitas air ya? Iya, betul. Bisa digunakan Pak? Sudah Sudah. dibicarakan. Untuk yang Sudah. oximeter masih masih kurang paham, Pak. Oximeter? Iya. Oh, itu biasanya mengtes BOD gitu. Ya. Kadar oksigen di dalam air. Jadi itu penting juga Pak. Nah, nanti kalau misalkan salah satu nih BOD-nya kurang daripada standar, nanti tindaklah langkah supaya menaikkan itu apa gitu kan. Jadi untuk mencegah ikan stres sebenarnya. Kalau oksigennya kurang biasanya ikan bisa stres. Nah, kemudian aspek ketiga Bapak itu aspek lingkungan. Jadi kan kita melakukan kegiatan budidaya itu tujuan utamanya juga lingkungan sekitar lestari ya, berkelanjutan. Jadi limbah yang dihasilkan daripada hasil budidaya seperti air buangan itu tidak dialirkan ke sungai contohnya, kemudian ditampung pakai saringan begitu ya Pak ya. Jadi limbah-limbah padatan itu nanti ada saringannya kemudian kita buang, jadi tidak langsung dirilis di lingkungan, tidak membebani lingkungan begitu, karena ada pakan yang digunakan kan ada bahan kimia. Karena kemarin ada kasus Bapak, jadi sekedar informasi, jadi ada lele yang diproduksi di Jawa Timur kalau tidak salah itu diekspor ke Eropa Bapak, ke Eropa. Sampai di Eropa kemarin ditemukan kandungan lelenya itu ada antibiotiknya, jadi ditolak sama orang Prancis atau mana saya lupa itu. Dan setelah ditelusuri sampai ke pengolahannya, ke pabriknya yang mengolah, kemudian sampai ke budidayanya, barulah ditemukan di budidaya itu ada masalah Pak. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ikan lele yang dibudidayakan dikasih pakan tambahan jeroan sama usus ayam Pak. Nah, usus ayamnya itu kan ada pakan dari peternak itu, ada hormon antibiotik ya. Jadi dimakan sama lelenya belum bisa mencerna. Jadi ada positif di situ. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian aspek yang terakhir, aspek sosial ekonomi. Jadi nanti kita juga menilai, kan di sini rata-rata secara anggota cuman anggotanya satu orang ya Pak ya, tidak ada karyawannya ya Pak ya? Tidak ada ya Pak ya. Nah biasanya kalau di aspek sosial itu di perusahaan-perusahaan itu ya karyawan yang digaji, yang diupah itu sesuai dengan UMR. Nah kalau untuk secara individu saja itu nanti apabila menggunakan pekerja harian itu digaji sesuai dengan upah yang layak. Jadi dari 4 aspek itu saya yakin Bapak-Bapak sudah menerapkan ya Pak ya, 4 aspek itu. Nanti setelah Bapak menerapkan itu, kami akan mengecek di lapangan sesuai dengan lokasi Bapak masing-masing. Sesuai dengan checklistnya kami akan mengecek, dan apabila ada temuannya, kami akan memberikan saran perbaikan untuk perbaikannya. Nanti akan dipantau perbaikannya. Jadi mungkin itu sih Bapak gambaran secara umum terkait apa itu GBID. Ini kami intinya kayak meminang lah ke Bapak-Bapak. Bapak semua di sini bersediakah kami sertifikasi? Bersedia nggak Pak? Bersedia. Iya. Sah. Jadi nanti mungkin sambil jalan permohonan Bapak-Bapak nanti dikoordinir sama Mas Anda. Apabila permohonan sudah lengkap dan persyaratan koreksi di Jakarta, nanti akan kami hubungi kembali ke
kesediaan bapak-bapak untuk siap di satu hari 4 lokasi, hari kedua 4 lokasi sampai seterusnya. Itu sih. Ya mungkin itu mengantar ya Pak ya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Matur suwun. Makasih Pak. Iya, Nanti makasih. kita kunjungan ya Pak ya. Ya, kami tunggulah. Channelnya apa Pak? Pokdakan Raja Ikan.